Hampir sepekan putusan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus Ronald Tanur mengundang polemik di masyarakat. Sejak hari Jumat lalu hingga hari ini puluhan warga terus melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah 3 hari Pengadilan Negeri Surabaya didatangi masa aksi mengecam vonis bebas Ronald Tanur atas dakwaan penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Masa yang datang dari berbagai kelompok masyarakat ini menuntut agar 3 hakim dipecat dan diproses secara hukum. Mereka juga melakukan aksi tabur bunga sebagai simbol matinya keadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya berunjuk rasa, belasan karangan bunga juga berjajar di halaman PN Surabaya berisi kecaman dan kekecewaan masyarakat terhadap hukum di negeri ini. Komisi 3 DPR RI mendesak agar hakim-hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur diperiksa. Pemeriksaan itu untuk mengusut dugaan hakim bermain dalam putusan kasus dugaan penganiayaan oleh Ronald yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Keluarga Dini yang merasa kecewa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadu ke DPR. Mereka membeberkan bukti-bukti yang telah disajikan ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Erin Tuadamanik serta anggota Mangapul dan Heru Hanindio. Sejumlah legislator merespon dengan nada marah dan kecaman saat kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yema Humra, menjelaskan proses persidangan di PN Surabaya yang terdapat banyak kejanggalan, mulai dari pemeriksaan saksi hingga ahli. Mendengar pernyataan kuasa hukum keluarga Dini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mendesak hakim segera diperiksa karena terindikasi ada permainan dalam vonis bebas pelaku Ronald Tanur. RI meminta kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini Bawas, dan Komisi Yudisial untuk memeriksa 3 hakim tersebut. Bahwa keputusan ini memanglah keputusan yang sangat-sangat dipertanyakan keadilannya, yang melukai rasa keadilan masyarakat. Bukan hanya terkait dengan dibebaskannya terdakwa, padahal banyak sekali bukti-bukti yang seharusnya menjadi penguat bagi majelis hakim untuk memutuskannya juga. Soal informasi yang kami dapat soal banyaknya masalah terkait cara hakim menjalankan atau memimpin jalannya persidangan. Penjelasan kuasa hukum keluarga almarhumah Dini terkait bukti-bukti dan kondisi Dini sebelum meninggal dunia membuat Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sarodi murka ke hakim yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur terkait kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Ya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim Legislator PD Perjuangan yang mengawal keluarga Dini Sera Afrianti, Rieke Diah Pitaloka, meminta pihak berwenang mencekal Gregorius Ronald Tanur untuk dicekal ke luar negeri. Legislator PD Perjuangan itu mengaku mendapatkan informasi bahwa Gregorius Ronald Tanur akan ke luar negeri usai divonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Menurut Rieke, akan lebih baik jika Ronald Tanur dicekal ke luar negeri sampai putusan kasasi di Mahkamah Agung selesai. Berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi di Mahkamah Agung. Karena kami mengkhawatirkan ada informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi lebih baik kita antisipasi yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri. Adik kandung Dini Sera Afrianti, Alfi Karisma, terus berjuang mencari keadilan atas kematian kakaknya. Sambil menahan air mata, Alfika memohon agar tersangka segera mendapatkan hukuman yang setimpal dan hakim yang dianggap menyeleweng agar segera diproses. Untuk menyuarakan aspirasi saya agar didengar oleh rekan-rekan media sekalian juga, dikarenakan ini saya memperjuangkan ini terutama untuk kakak kandung saya, almarhum Dini Sera Afrianti, serta ibu saya yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu juga, dan untuk anak almarhum, untuk Desta. Saya mohon
kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan dan tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal dan hakim segera ditindak juga dengan seadil-adilnya. Keluarga almarhumah Dini Serafrianti, korban penganiayaan hingga meninggal dunia oleh Gregorius Ronald Tanur, terus mencari keadilan setelah hakim memvonis bebas Ronald Tanur. Pihak keluarga menilai terjadi banyak kejanggalan dan tidak masuk akal dalam proses persidangan hingga putusan. Untuk membahas sudah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga korban, Dimas Yemahura. Pak Dimas, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, baik. Selamat malam, Pak Dimas. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Dimas. Berbicara mengenai kejanggalan, Pak Dimas, apakah dalam pengiriman salinan putusan yang dianggap agak terlambat begitu selama 1 minggu baru dikirimkan, itu juga menjadi bagian dari kejanggalan yang dikritisi oleh pihak kuasa hukum dari korban, Pak Dimas? Cukup aneh ya. Sampai dengan malam ini, JPU belum mendapatkan salinan putusan lengkap. Kami secara proaktif dan mohon maaf kami juga dengan adanya surat pemberitahuan aksi demo yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Surabaya, hari ini kami bisa mendapatkan putusan lengkap salinan tentang putusan Gregorius Ronald Tanur di PN Surabaya. Ketika sudah membaca salinan putusan itu, Pak Dimas, tanggapan Anda bagaimana? Karena menurut hakim, Ronald Tanur tidak terbukti melindas Dini Sera dengan mobilnya. Bagaimana, Pak Dimas? Ya, kami sudah melakukan analisis cukup singkat dan komprehensif tentang putusan hakim dan sesuai dengan dugaan kami, ternyata putusan hakim sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang ada yang sudah tersaji di dalam persidangan. Dan yang paling penting yang perlu kita ketahui, dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hakim harus berisikan dengan analisis yuridis yang jelas berdasarkan alat bukti yang sah. Anehnya, pertimbangan hakim yang saya baca ini ternyata berisikan analisis yuridis yang jelas berdasarkan alat bukti yang sah, tapi lebih pada keyakinan hakim secara pendapat pribadi atau perspektif pandangan hakim. Sebagai contoh, hakim tidak mengakui adanya kematian karena penganiayaan, karena adanya pelindasan. Padahal alat bukti yang sah berupa visum et repertum itu ada. Tapi hakim menggunakan keyakinannya dengan pandangan pribadi bahwasanya yang bersangkutan itu meninggal karena minum alkohol berdasarkan keterangan teman dari tersangka dan keterangan dari tersangka. Dan kita tahu untuk menjustifikasi kematian seseorang harus dilakukan visum et repertum yang dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang visum et repertum. Begitu. Pak Dimas, bagaimana kemudian membuktikan bahwa memang ada niat dari Ronald Tanur untuk membunuh ataupun merampas nyawa korban, karena ini tidak diyakini oleh hakim dalam salinan putusan itu? Ya, satu, sejak tidak diyakininya satu alat bukti yang sah, yakni visum et repertum, maka di sana saya menganggap sudah terjadi kesesatan hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan. Karena apa? Di dalam proses terbentuknya sebuah peristiwa hukum, di sana tentu ada konstruksi perkara yang seharusnya dipelajari oleh hakim secara objektif melalui keterangan saksi, klausulitas dan hubungan sebab akibat sampai dengan korban ini meninggal dunia. Di sanalah hakim ternyata sudah salah menentukan norma dan menurut saya di sini hakim sudah berhalusinasi. Ya, baik Pak Dimas, kita tahu bahwa pihak keluarga dan juga kuasa hukum dari korban ini juga baru saja mendapatkan audiensi dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Bagaimana kemudian respon keluarga dan kuasa hukum mendapatkan dukungan dari seluruh anggota Komisi 3 DPR, Pak Dimas? Ya, dengan adanya dukungan dari Komisi 3 DPR RI khususnya yang membidangi bidang hukum, ini menjadi sebuah harapan baru bagaimana keluarga bisa mendapatkan keadilan, bagaimana keluarga bisa menemukan keadilan dan mendapatkan hak-hak dari korban maupun dari untuk ahli waris korban.
dengan adanya dukungan dari Komisi 3 dengan komitmen yang sudah dituangkan dalam kesimpulan hasil rapat kemarin, maka kami akan mengawal proses kasasi dan mengawal proses pemeriksaan terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Gitu. Pak Dimas, berbicara mengenai audiensi yang dilakukan oleh pihak Komisi 3 bersama dengan keluarga, ada kata-kata kasar begitu yang kemudian disampaikan oleh anggota Komisi 3 terhadap hakim yang memutuskan begitu ya dalam perkara vonis bebas Ronald Tanur ini. Menurut Anda, kegeraman dari anggota Komisi 3 DPR terhadap hakim-hakim itu akan membantu memberi manfaat tidak dalam proses kasasi yang akan berlangsung ke depannya begitu? Ya, bentuk refleksi seseorang dalam melihat sebuah ketidakadilan itu mencontohkan bagaimana ketidakadilan itu benar-benar mempengaruhi bagaimana psikologi seseorang melihat ketimpangan hukum yang ada di Republik Indonesia. Saya pikir tidak ada dalam rapat kemarin bentuk ekspresi yang kasar. Semua adalah ekspresi berdasarkan keilmuan, berdasarkan fakta persidangan, dan berdasarkan keadilan yang seharusnya diterima oleh korban. Jadi saya merasa bentuk ekspresi tersebut adalah bentuk dukungan yang real dari anggota Komisi 3 terhadap perkara ini demi menciptakan keadilan di Republik Indonesia. Ada dorongan dari Komisi 3 DPR untuk kemudian segera melaporkan kasus ini kepada KPK, kepada KAY, dan kemudian MA. Apakah itu semua juga sudah dilakukan oleh pihak kuasa hukum, Pak Dimas? Ya, kami sudah melakukan. Senin kemarin kami sudah melakukan laporan kepada Komisi Yudisial. Rencananya besok pagi kami juga akan melaporkan perkara ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Melihat apakah Mahkamah Agung akan mempersiapkan waktu dan tempatnya untuk menemui kami dengan korban atau tidak, dan bagaimana respon dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap perkara ini. Dan saya berharap rekan-rekan media berkenan mengawal perkara ini demi perbaikan keadilan dan penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia. Ada dorongan dari Komisi 3 juga melakukan pencekalan ke luar negeri untuk Ronald Tanur. Apakah pihak kuasa hukum juga melihat ada gelagat Ronald Tanur akan pergi ke luar negeri begitu? Ya, pada dasarnya dorongan dari Komisi 3 dan itu timbul karena memang adanya harapan dari keluarga korban agar tersangka ini juga menghormati proses hukum yang berjalan dan menghormati proses perjuangan yang masih dilakukan oleh keluarga korban. Tentu dorongan itu menjadikan semangat atau spirit bagi kami agar kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada dan tidak mempersulit proses hukum yang ada. Artinya, jika nanti ternyata keputusan kasasi memerintahkan melakukan kembali penahanan terhadap tersangka, maka itu akan memudahkan jaksa untuk mengeksekusi putusan tersebut. Dan tentunya putusan tersebut kami harapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, yakni almarhum Siti Sera Afriyanti. Pak Dimas Yemahura, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Dimas. Heboh temuan kerangka ibu dan anak di sebuah rumah kosong di Bandung Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Didukung oleh kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. kopi hits yang top, Ya Top Coffee Gula Aren. Cuma mau di story. juga nendang di kreasi, ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi Top Coffee. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.